subhanallah penuh sekali. Mungkin sebagian jemaah ada yang sudah pernah haji dan ketika berkunjung ke sini sebagai bentuk nostalgia melihat bagaimana indahnya ya ibadah haji di tanah Arafah. Nah, ini bisa dilihat sebelah kanan ada pelang warna kuning Arafah Taksir ya atau Bidayat Arafah. Nah, ini adalah batasan Arafah. Yang menarik, batasan Arafah ini bukan ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi, makanya nggak bisa meluas Arafah itu, nggak bisa diperluas meskipun jemaah haji makin banyak, nggak bisa. Meskipun ini sebelah depan kita ini masih banyak ruangan, kenapa nggak dipakai untuk wukuf? Nggak bisa, karena batasan Arafah itu ditentukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril menggandeng Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan di setiap batasan-batasan ini, kemudian mengatakan ini Arafah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, Arafah, aku paham. Begitu seterusnya sampai terpetakanlah tanah Arafah ini. Nah, disinilah jemaah haji melakukan ibadah wukuf di Arafah ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita tujuannya berkunjung ke sini hanya jalan-jalan dan mungkin foto. Mungkin sebagian jemaah ada yang pengen haji, minimal tahu dulu tempatnya, tapi ke sini bukan untuk berdoa. Kita infokan dari sekarang, bukan untuk berdoa, karena banyak sekali Pak keyakinan-keyakinan yang merusak akidah. Ada orang yang naik ke Jabal Rahmah kemudian berdoa pada bukan tanggal 9 Dzulhijjah. Ada yang bawa foto Pak. Bahkan saya pernah menemukan jemaah ada yang menyimpan tanah Arafah selama 20 tahun. Saya pasti ada fotonya. Iya, serius. Jadi kakeknya pada tahun 2000 haji, bawa segenggam tanah Arafah, dijadikan jimat di rumahnya selama 22 tahun. 2022 kemarin cucunya datang. Saat ini tanah di rumah kami, saya ambil diam-diam tanah Arafah. Astagfirullah, Nabi bilang berarti selama 22 tahun jadi pembawa berkah mungkin bagi rumah Anda. Nabi bilang begitu. Dikembalikan oleh anaknya. Jadi jangan ambil batu dari sini, jangan ambil tanah dari sini karena menganggap tempat ini mulia. Jangan naruh foto. Bahkan ada jemaah yang izin Pak ke saya Pak. Saat saya mau naruh foto orang tua saya di Arafah, semoga suatu saat bisa kepanggil. Ini keyakinan dari mana? Beneran ada yang seperti itu. Maka kita terangkan dari awal, kunjungan kita ke sini hanya untuk foto-foto ya, ngambil gambar, kemudian melihat bagaimana Arafah ya. Dan silahkan kalau suatu saat nanti Bapak dan Ibu ingin ibadah di Arafah, datangnya pada tanggal 9 Dzulhijjah ya. Karena sekarang jemaah haji itu sudah membludak sekali, reguler udah puluhan tahun. Semoga diberikan keluasan rezeki oleh Allah untuk daftar peroda ya. Meskipun agak mahal, tapi siapa yang bisa membeli umur, membeli usia ya. Nah, ini bekas kemarin ya, tenda-tenda yang sudah dibongkar dari Padang Arafah. Dan di Jabal Rahmah sendiri, mengenai sejarah tentang Jabal Rahmah ya, memang banyak orang yang mengatakan, para sejarawan juga mengatakan, ada riwayat yang mengatakan Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah. Tapi sebenarnya ini hanya kisah-kisah yang diomongkan turun-temurun, tidak ada bukti secara historis ya. Kalaupun misalnya Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah, tidak ada keutamaannya sama sekali, karena tidak ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan secara khusus tentang Jabal Rahmah. Kata Nabi SAW, waqaftu hahuna wal arafah kulluha mauqif. Aku memang wukuf di Arafah di dekat Jabal Rahmah ini, tetapi semua tempat untuk semua Arafah adalah tempat untuk wukuf. Nanti kita akan melihat ya, ada bukit kecil ya, yang di atasnya ada tugu. Nah, itu adalah Jabal Rahmah. Kita akan foto bersama-sama ya di sana insyaallah. Dan sepertinya tidak perlu naik Bapak dan Ibu sekalian untuk menghemat waktu. Kemudian kita akan kembali ke bis ya. Sekali lagi untuk efisiensi waktunya, kita tidak perlu ke begitu saja, atau diizinkan yang mau naik ke Jabal Rahmah. Oh enggak, oh iya, siap. Jadi kita hanya berfoto saja mungkin di Jabal Rahmah, dan insya Allah kita langsung kembali ke bis karena kita ada masih banyak tempat yang akan kita kunjungi. Kita akan ke Musdalifah, Mina, kemudian ke Museum Wahyu juga butuh waktu mendengar penjelasan dari guide-nya di sana nanti insya Allah. Jadi diharapkan kepada seluruh jemaah untuk selalu bersama rombongannya. Hah? Nggak ada yang belanja? Oh ya, ini saran dari dan masukan dari tour leader kita Ustadz Marwan, kalau bisa jangan ada yang belanja di Arafah,
Karena sebenarnya yang dijual pun bisa kita temukan di sekitar hotel, ya. Jadi untuk efisiensi waktu, kita turun sebentar, kemudian foto bersama di Jabal Rahmah untuk kenang-kenangan, ya. Dan semoga nanti doain aja Pak di depan Ka'bah. Jangan doa di sini, doa di depan Ka'bah. Ya Allah, sekarang saya berkunjung sebagai jemaah umrah, suatu saat nanti insya Allah semoga bisa berkunjung sebagai jemaah haji insya Allah. Dan hati-hati ya, ini bis banyak. Silakan diingat nomor bis kita 212, insya Allah kayak nomor Wiro Sableng ya. Jadi gampang diingat agar lebih efisien lagi. Kalau ada yang bawa payung, dipakai payungnya. Ini kita di dalam bis memang dingin, di luar subhanallah cukup panas. Kacamata hitam juga dipersiapkan agar staminanya tetap terjaga. Ada minum.